Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yura Wisnu Pragita dari kelas Teknik Informatika 3C. Ya, kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya yang kedua, yaitu tentang konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Ya, sebelumnya mohon maaf ini karena rumah saya ada pemadaman mendadak ini guys, jadi agak potong dedet sedikit ya. Untuk modul yang kedua ini berjudul konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Nah, yang pertama, mengapa kita harus mempelajari tentang konfigurasi dan perangkat akhir, yaitu tujuan pertama yaitu menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, pengamatan IP, dan parameter gateway default pada saklar jaringan dan perangkat akhir. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang akses Cisco IOS. Yang pertama yaitu ada operating system. Operating system yaitu bahasa Inggris. Bentar. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama ada yaitu sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya, gambar berikut itu mengartikan yaitu seorang pengguna atau user komputer yang mengakses suatu jaringan komputer. Yang kedua yaitu ada antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux, KDE, Apple, iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang kita lanjutkan yaitu yang ketiga, tujuan OS, yaitu ada sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu menggunakan mouse untuk membuat pilihan, untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga, melihat output pada monitor. Selanjutnya itu metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu konfigurasi secara explicit untuk beroperasi. Misalnya, dua host yang dikonfigurasi terhubung ke switch yang sama akan dapat berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima ada program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk berhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial maupun port konsol yang melalui koneksi SSH atau Ethernet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Yaitu seperti gambar berikut. Selanjutnya itu ada pemeriksa pemahaman. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu navigasi iOS atau iOS navigation. Kita terjemahkan dahulu. Ya, ini pertama ada mode perintah utama. Sebagai fitur keamanan perangkat lunak, Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut, itu mode exit pengguna dan privilege exit mode. Selanjutnya itu ada mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI default yang memengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat, seperti switch config pagar. Bila CLI mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Selanjutnya itu ada video tentang mode perintah utama CLI iOS. Selanjutnya ada navigasi antar mode iOS, yaitu
Cara untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global. Selanjutnya ada video lagi tentang navigasi antar mode iOS. Selanjutnya kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu struktur komando atau the command struktur. Yang pertama ada struktur perintah dasar iOS. Ya, perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai sintaks. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai pada gambar, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan suatu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci yang argumen diperlukan untuk suatu perintah, yaitu seperti pada tabel bawah ini. Contoh konvensi boldface digunakan untuk teks tebal menentukan perintah dan kata kunci yang kita masukkan secara harfiah seperti ditunjukkan. Selanjutnya ada fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, yaitu bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Selanjutnya ada video tentang bantuan sensitif konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Selanjutnya ada tombol panas dan pintasan. iOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Selanjutnya ada video tentang panas dan pintasan. Jadi kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu konfigurasi dasar perangkat. Ya, kita terjemahkan dahulu. Yang pertama ada nama perangkat. Pada nama perangkat ini misalnya adalah jika semua switch dan dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya bagaimana kita tahu bahwa kita terhubung ke perangkat yang tertempat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host memberikan konfigurasi bahwa kita terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif, seperti berikut adalah cara-cara atau panduan penamaan penting dalam host. Yang pertama mulai dengan huruf, yang kedua tidak mengandung spasi, yang ketiga berakhir dengan huruf atau angka, yang keempat menggunakan huruf angka dan tanda hubung, yang terakhir panjangnya kurang dari 64 karakter. Selanjutnya ada pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi perangkat jaringan, termasuk router, kabel rumah, atau harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, kita berada dalam mode accept pengguna. Mode ini dinamakan menggunakan konsol.
Untuk mengamankan akses mode exit menggunakan, kita harus menggunakan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global seperti yang dijelaskan dalam contoh berikut. Selanjutnya yaitu ada enskripsi kata sandi. File .config dalam running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file kita. Untuk mengekskripsi kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global seperti yang disebutkan pada contoh bawah ini. Selanjutnya ada pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config, itu banner motd pagar, the message of the pagar. Karakter pagar dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas. Karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Selanjutnya kita masuk bab yang ke-5, yaitu simpan konfigurasi atau save configuration. Kita terjemahkan dahulu. Nah, untuk configure ada dua file system yang menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama ada start config dan kedua ada running config. Perintah show running config atau privilege exit mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan seperti yang ditunjukkan dalam contoh bawah ini. Selanjutnya ada mengubah konfigurasi dan yang berjalan. Kelemahan penggunaan perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang sebelumnya belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Nah, saat pembuatan ulang dimulai, IIS akan mendeteksi bahwa konfigurasi yang sudah berjalan memiliki perubahannya tidak disimpan ke konfigurasi awal. Sebuah prompt akan muncul untuk menanyakan apakah akan menyimpan perubahan. Untuk membuang perubahan, masukkan N atau No. Atau jika perubahannya tidak diinginkan disimpan pada konfigurasi startup, mungkin perlu untuk menghapus semua konfigurasi ini, memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan memulai ulang perangkat. Nah, setelah menghapus konfigurasi startup dari NVRM, muat ulang perangkat untuk menghapus berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari RAM. Yang selanjutnya ada capture config to a text file atau file konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PUTTY atau TeraTerm yang sudah terhubung ke saklar seperti pada gambar bawah ini. Langkah yang kedua, aktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal dan tetapkan nama dan lokasi file untuk menyimpan file log. Langkah 3, jalankan perintah show running config atau show startup config pada prompt exit istimewa. Dan langkah keempat, nonaktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal seperti gambar di bawah berikut. Nah, untuk mengembalikan file config ke perangkat, langkah pertama, masukkan ke mode konfigurasi global dan perangkat. Selanjutnya, salin dan tempel berkas teks ke jendela terminal yang terhubung ke saklar. Selanjutnya ada paket tracker konfigurasi pengaturan switch awal. Dalam aktivitas ini, kita akan melakukan konfigurasi dasar switch. Kita akan mengamankan akses ke CLI dan port konsol menggunakan kata sandi, cara instruksi, dan teks biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-6, port and address atau port dan alamat.
Pada bab ini akan membahas tentang IP address. Nah, IP address itu ada alamat IP. Pengguna alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan membuat alamat IP. Contoh perangkat ujung itu seperti komputer, printer, telepon genggam, dan lain. Selanjutnya antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir. Antarmuka perangkat jaringan dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi dan standar yang mengidentifikasinya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar jenis media yang digunakan untuk membuat satu jaringan. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Yang pertama, jarak media dapat berhasil membawa sinyal. Yang kedua, lingkungan tempat media, jumlah data, dan biaya media dan instalasi. Yang ketujuh, ada konfigurasi pengalamatan IP. Kita terjemahkan ke Indonesia dulu. Ya, manual IP address configuration for device. Ya, sama seperti saat melakukan nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau menelpon mereka, perangkat akhir di jaringan kita memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan kita. Dalam topik ini kita akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Informasi alamat IP versi 4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis. Untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara manual pada host Windows, buka control panel, network sharing center, selanjutnya cek adapter setting dan pilih adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk mengambilkan local area seperti gambar berikut. Selanjutnya konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default. Untuk konfigurasi alamat IP versi 4 otomatis adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya. Selanjutnya yang terakhir adalah verifikasi konektivitas yang berisi tentang video-video ya, tentang tes interface achievement dan tes end-to-end. Dan yang ke-9 adalah ada praktik dan kuis. Kalian bisa mengaksesnya pada web yang tersedia pada kolom pencarian berikut, yaitu netacat.com. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.